Semoga adik-adik tetap sehat, tetap semangat juga, tetap sukacita mengikuti ibadah hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak minta adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian, Happy Ya Ya Ya. Oke adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami masih bisa bangun di pagi hari, kami bisa merasakan udara yang sejuk, kami bisa merasakan kenyamanan dalam keluarga kami masih bisa bersama-sama berkumpul bersama keluarga kami. Itu semua hanya karena berkat-Mu saja ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kiranya siapkan hati kami, Roh Kudus hadir dalam diri kami ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik, pimpin ibadah kami hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, boleh duduk kembali. Nah, sekarang kita akan mengangkat satu pujian lagi dari KC20, Bapa di Sorga Mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Oke adik-adik, kita akan memulai firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, mari kita dengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Udah pada siap kan dengerinnya? Siapin dulu ya Alkitabnya. Nah, sekarang kita mau bersatu di dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan bimbingan-Mu. Sekarang kami ingin beribadah. Mohon berkati kami ya Bapak, agar kami dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami, dan kami juga bisa memahaminya dan melaksanakannya dengan baik. Berkati juga Kak Ando yang akan membawakan firman. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau baca Alkitab. Firman kita hari ini diambil dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Udah ketemu? Nah, yuk kita baca bareng-bareng ya. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dan dengan kebijaksanaan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya.
kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang terancung, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi 2 belahan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, ditandain dulu Alkitabnya. Sekarang kita mau dengerin firman. Silakan Kak. Halo Natal Minggu adik-adik, apa kabar? Pasti selalu sehat, semangat, dan juga sukacita. Ketemu lagi sama kakak minggu ini. Kakak akan menceritakan sedikit dari firman Tuhan. Kalau sudah siap mendengar firman Tuhan, adik-adik gak boleh lagi ada yang jahil ya, gak boleh lagi ada yang main-main. Siapkan Alkitabnya, siapkan hati dan pikirannya, agar adik-adik bisa mengerti isi dari firman Tuhan. Sebelum kakak mulai, kakak mau bertanya dulu sama adik-adik. Minggu lalu masih ada ingat gak ceritanya tentang apa ya? Ada masih ingat gak? Ceritanya tentang apa ya? Dibawakan oleh Kak Novi untuk adik-adik kelas tanggung. Ya betul, minggu lalu kita mendengarkan cerita dari Ruth dan juga Naomi, di mana Ruth seorang janda karena suaminya sudah tidak ada, tetap setia kepada mertuanya yaitu Naomi. Walaupun Naomi sudah menyuruh Ruth untuk pulang ke kampung halamannya, tapi Ruth tetap mau setia kepada Naomi. Ruth terus mau menjaga Naomi, mengikuti Naomi, dan juga mengasihi Naomi. Maka dari cerita tersebut kita belajar bahwa kesetiaan kita juga kepada Tuhan harus sama seperti kesetiaan Ruth kepada Naomi. Dan kita juga harus jangan lupa untuk terus mau mengasihi sesama kita. Nah, bacaan minggu ini kita mengambil bacaan Alkitab dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Tadi adik sudah baca ya sebelumnya ya. Nah, kira-kira dari kitab itu apa yang bisa kita pelajari? Dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Nah, dari kitab Mazmur 136 kita belajar tentang kebaikan Tuhan kepada bangsa Israel, di mana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir untuk sampai di tanah perjanjian. Sekali lagi ya, Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir sampai ke tanah perjanjian. Adik-adik pasti sudah pernah dengar cerita tersebut, sudah pernah tahu tentang cerita tersebut. Nah, kakak mau bercerita tentang beberapa hal kebaikan Tuhan kepada bangsa Israel selama perjalanan tersebut. Coba adik-adik buka Alkitabnya. Adik-adik buka Alkitabnya dari Keluaran. Adik-adik buka dari Keluaran 13 ayat yang ke-21 sampai ke-22.
Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Kakak baca ya. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu, tetap pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, ini salah satu kebaikan Tuhan, di mana Tuhan menuntun bangsa Israel melalui tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari untuk menerangi mereka, sehingga mereka bisa terus berjalan untuk menuju ke tanah perjanjian. Dan kalau sudah jumpa sama Tuhan, pasti jalannya tepat, pasti jalannya sesuai dengan arahan untuk sampai di tanah perjanjian. Lalu apa hal kebaikan lainnya? Coba adik buka lagi dari Keluaran. Adik buka lagi dari Keluaran pasal yang ke-14. Sekarang dari Keluaran pasal 14 ayat yang ke-15 dan juga 16. Kakak baca ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Luar biasa ya, Tuhan melakukan kebaikan lagi kepada bangsa Israel. Ketika mereka mau berjalan, mereka harus melewati laut Tebrau. Lalu melalui Nabi Musa, Tuhan membelah laut Tebrau menjadi dua, sehingga mereka bisa berjalan di tengah-tengahnya di tanah yang kering untuk sampai di tanah perjanjian. Banyak kebaikan Tuhan lainnya dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur 136 ini? Yang kita bisa pelajari adalah bahwa bangsa Israel itu dia percaya bahwa Tuhan selalu menjaga mereka. Tuhan selalu melindungi mereka. Kebaikan Tuhan itu ada dalam setiap perjalanan mereka. Mungkin dalam perjalanan mereka merasa capek. Mereka mungkin merasa lelah melewati padang gurun yang kering. Mereka mungkin agak frustasi melalui perjalanan yang panjang. Tapi kembali melalui Mazmur 136 ini, yang kita pelajari adalah bahwa kebaikan Tuhan selalu ada untuk bangsa Israel, sehingga mereka selalu memuji dan juga selalu bersyukur kepada Tuhan. Makanya kita tahu bahwa Mazmur ini adalah Mazmur yang isinya tentang puji-pujian, yaitu dimana mereka selalu memuji Tuhan, selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan kita semua, Tuhan kita adalah Tuhan satu-satunya Tuhan yang baik, satu-satunya Tuhan yang melindungi kita, yang selalu mengasihi kita. Maka patutnya kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus memuji nama Tuhan dan juga harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik baca dari Mazmur 136 ayat 1-26, pasti banyak kata-kata yang sering adik-adik baca. Yaitu adalah bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan itu selama-lamanya dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita setiap hari. Maka kembali kakak ingatkan, kita diajarkan untuk jangan lupa untuk terus memuji nama Tuhan dan bersyukur hanya kepada Tuhan dalam setiap keadaan apapun, dalam setiap hal yang kita alami. Contohnya apa kak? Contohnya mungkin saat ini kita sedang mengalami kembali ya, akan menceritakan tentang pandemi COVID-19. Tapi dari sini kita bisa belajar bahwa ada rencana Tuhan di dalam pandemi ini. Untuk kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita masih bisa belajar, kita masih bisa menghirup udara segar di luar. Walaupun kita hanya di rumah saja, kita masih bisa menikmati makanan yang sehat, dan kita masih bisa minum. Dan kita percaya bahwa semuanya itu hanya daripada Tuhan. Lalu anak kelas tanggung, bersyukur itu apa sih? Betul, bersyukur itu berterima kasih kepada Tuhan. Tapi sebagai anak kelas tanggung, bersyukur juga bisa melalui perbuatan dan juga tindakan. Ketika kita kondisi seperti ini, kita bisa bersyukur dengan cara apa? Terus mau menjaga kebersihan, terus mau menjaga kesehatan kita,
untuk kita mau menjaga diri kita untuk menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Terus mau berdoa kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan. Sehingga yang tadi kakak baca bahwa kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya selalu ada dalam hidup kita. Nah, itu aja yang bisa kakak ceritakan minggu ini. Sebelum kakak tutup, ada sedikit aktivitas untuk adik-adik. Nanti setelah ini adik-adik akan melihat ada format ataupun ada bagan yang bisa menjadi pedoman untuk adik-adik buat di rumah. Itu hal-hal yang adik-adik bisa isi, hal-hal yang bisa adik-adik syukuri setiap harinya. Jadi mulai besok itu mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai ke hari Minggu. Pasti banyak setiap saat, setiap hari pasti banyak hal yang bisa kita alami ataupun kita syukuri kepada Tuhan. Nah, adik-adik bisa tulis di situ dengan format ataupun bagian dari contoh antara yang bisa adik-adik lihat untuk bisa adik-adik lakukan, dan bisa ntar adik-adik share ke kakak layan di sektor adik-adik masing-masing, ataupun mungkin bisa ke Instagram Pelkat PA. Itu aja dari kakak. Tetap semangat, tetap sukacita, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu memuji nama Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Sekarang kita mau tutup firman kita. Yuk, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan bimbingan-Mu. Kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkati kami, kiranya kami bisa tumbuh menjadi anak-anak yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan sekarang kami akan melanjutkan rangkaian ibadah kami. Mohon berkat dan bimbingan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang kita mau merespon firman Tuhannya dengan mengangkat satu pujian dari KC 254, Yesus segala-galanya. Oke adik-adik, kita sudah ada di akhir, udah ada di penghujung ibadah. Tapi sebelum kakak tutup ibadahnya, kakak mau ngasih pengumuman. Ada 2 pengumuman. Yang pertama untuk persembahan, nanti adik-adik kasih ke gereja. Tapi persembahannya ini digabung sama persembahan orang tua yang ibadah umum. Jadi persembahan adik-adik nanti dikasih ke mama papa, nanti digabung biar nanti mama papa kasih ke gereja. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk aktivitas nanti adik-adik boleh kirim lewat foto maupun video ke kakak layan sektor, dikirim ke kakak layan sektor. Tapi kalau misalkan nggak ada kakak layan sektor yang bisa dihubungi, adik-adik bisa hubungi ke nomor yang ada di akhir video ini. Ya, jadi kalau misalkan nggak ada kakak sektor yang bisa dihubungi, adik-adik kirim foto atau videonya ke nomor kakak layan yang ada di akhir video ini ya. Nanti ada tertera, nanti dikasih tahu nomornya, adik-adik bisa kirim ke situ ya. Oke, kurang lebih segitu aja pengumumannya. Sekarang kita akan tutup ibadah kita. Tapi sebelum kita tutup, kakak mau ajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian dari KC 345, Oh berkati kami. Oh berkati kami dan lindungi kami.
adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu yang boleh kami rasakan sepanjang ibadah ini ya Bapa. Terima kasih telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan, kiranya ampuni kami jika pada ibadah kami masih kurang konsentrasi, kami masih kurang fokus, kami masih sibuk dengan diri kami sendiri. Ampuni kami ya Bapa. Kiranya kami bisa lebih baik lagi di ibadah ke depannya. Berkati kami terus dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih baik Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan hari ini. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Bye-bye, sampai jumpa.